الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا علما من لدنك يا عليم وارزقنا عملا صالحا يا مجيب السائلين آمين. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kenaziran masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Kahfi. Insyaallah malam ini kita akan membahas ayat yang ke-16 setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas hingga ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Shadaqallahul azim. Kira-kira terjemahannya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagimu dalam urusanmu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada ayat yang lalu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mereka. Allah teguhkan hati mereka di dalam iman. Selanjutnya Allah teguhkan hati mereka ketika mereka berhadapan dengan sang raja yang mempertanyakan tentang keyakinan mereka. Dan itu ada pada ayat yang ke-14 serta ayat yang ke-15. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami teguhkan hati mereka dengan istilah rabat. Telah kita jelaskan istilah rabat ini lebih tinggi dari hanya sekedar sabar. Jadi kondisi mereka itu di atas sabar, keteguhannya di atas keteguhan sabar. Ketika mereka menyatakan kepada raja mereka bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan yang kalian sembah, dan kami tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Itulah yang mereka katakan. Selanjutnya pada akhirnya mereka mendapatkan ancaman, kalau tidak berubah maka kami akan menyiksa. Diberikanlah beberapa waktu kepada mereka, untuk berpikir. Maka pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya untuk i'tizal. Maka pada ayat ini dijelaskan untuk i'tizal itu, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kamu meng'iktizalkan mereka dan apa yang mereka sembah.
Di sini ada istilah i'tizal yang juga nanti digunakan oleh ulama-ulama tasawuf berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Karena ayat-ayat terkait dengan i'tizal itu tidak satu ini. Nanti terkait dengan cerita Nabi Ibrahim juga ada istilah i'tizal. Nah, dan i'tizal itu di dalam agama nanti akan diperdebatkan sesungguhnya mana yang lebih baik, i'tizal atau selain i'tizal. Nanti insyaallah kita jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Kitab ini adalah kitab pertama yang dikarang secara lengkap di Tunisia. Nah, kata beliau, al-i'tizal at-taba'ud wal infirad an mukhalatati syai'. I'tizal itu adalah menjauh atau menyendiri dari berhubungan dengan sesuatu. Jadi menjauh dan menyendiri itu i'tizal. Dan itu yang dilakukan oleh Ashabil Kahfi. Nanti kita jelaskan bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan i'tizal ini. Nah, dan mereka di sini meng'tizalkan dua. Pertama, mereka i'tizal dari manusia pada saat itu, menyendiri dari manusia yang menyembah selain Allah, dan mereka ber'i'tizal dari apa yang disembah. Jadi ada dua. Pertama, menyendiri dari manusia. Yang kedua, menyendirikan diri dari yang disembah. Di sini nanti para ulama kita akan menyatakan i'tizal itu bisa dua. I'tizal itu bisa dua. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kitab ini terdiri dari 45 jilid yang saya tahu. Apakah masih berkembang saya tidak tahu. Jadi, terakhir saya berada di Mesir, kitab ini berada pada 45 jilid. Satu jilidnya di atas 500-an halaman. Seperti ensiklopedia. Nah, membahas banyak hal. Nah, di antaranya memang fokus di pembahasan fikih, apa hukum i'tizal. Nah, di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa i'tizal itu adalah imma bil badani wa imma bil qalbi. Bisa dia dengan badan, artinya menyendirikan diri kita dari orang, tapi bisa juga dari hati. Bisa juga dengan hati. Dan itu diakomodir oleh ayat ini. Ayat ini mengatakan wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Jika engkau ingin meng'tizalkan diri dari mereka, berarti badannya, dan dari apa yang mereka sembah, berarti mencampakkan di dalam hati mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati mereka sendirikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk selain Allah di dalam hati mereka. Jadi bisa dia bil badan, bisa juga bil qalb. Dan i'tizal itu di dalam agama kita disyariatkan, walaupun nanti ulama berbeda pendapat mana yang terbaik, apakah i'tizal atau mukhalatah. Mukhalatah itu bersama dengan manusia, bergabung bersosial dengan manusia, atau ber'i'tizal. Nanti ada perdebatan di situ. Nah, ya, wa fil istilah, dan di dalam pengistilahan i'tizal, al-khuruju an mukhalatatil khalqi bil inziwa wal inqita'. Yang dimaksudkan dengan i'tizal itu adalah khuruj an mukhalatatil khalq, keluar dari bersama dengan makhluk. Bersama dengan makhluk maksudnya adalah manusia. Jadi tidak bersama dengan manusia. Itulah i'tizal. Nah, itulah i'tizal. Apakah dengan memutuskan hubungan dari makhluk sehingga dia konsen bersama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan yang lain. Kalau di sini dengan berada di dalam
di dalam gua yang pada akhirnya nanti gua itu akan dijadikan rumah ibadah. Nah, ya. Dan di sini para ulama kita ada yang menyamakannya dengan istilah khalwah. Khalwah menyendiri. Tapi nanti ada yang membedakannya. Ada perbedaan antara i'tizal dengan khalwah. Nah, dan kedua-dua istilah ini digunakan di dalam tasawuf. Dan tasawuf itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti jangan lagi ada yang anti dengan istilah tasawuf. Karena istilah tasawuf ini kudung nanti di image-kan dengan image negatif. Nah, mengapa demikian? Karena tidak mengerti isinya. Inti dari tasawuf itu adalah mensucikan hati dari penyakit-penyakitnya. Istilahnya apa? Istilahnya tazkiyah. Jadi istilah tazkiyah itu lebih diminati oleh semua kalangan. Istilah tasawuf oleh karena sebagian orang-orang tasawuf yang menyimpang, maka istilah tasawuf dibuang pada akhirnya. Tapi sesungguhnya tasawuf itu adalah tazkiyah. Nah, apakah istilah khalwah atau uzlah itu sama-sama digunakan? Cuman menurut Al-Imam As-Suhrawardi, ini memang ulama yang kontroversial di dalam ilmu tasawuf sendiri. Nah, tetapi banyak yang baik dari beliau. Kata beliau, al-khalwatu ghairul uzlah. Khalwah itu berbeda dengan uzlah, kata beliau. Jadi istilah khalwah dengan istilah uzlah itu berbeda. Apa perbedaannya? Fal khalwatu minal aghyari wal uzlatu minan nafsi wa ma tad'u ilaihi wa ma yashghadu 'anillah. Kalau khalwa itu menyendiri dari makhluk, dari orang lain. Tapi kalau uzlah itu lebih khusus pengistilahannya, menyendiri atau memisahkan diri dari nafs, dari keinginan manusia. Maksudnya keinginan yang buruk dari manusia. Wa ma tad'u ilaihi wa ma yashghadu 'anillah. Dan dari apa yang menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang membuatnya seperti itu. Jadi istilah uzlah itu lebih khusus. Sebagaimana di dalam ayat ini. Ayat ini mengatakan wa izi tazaltumuhum, uzlahi mereka manusia. Tetapi wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Jangan bawa selain Allah. Itu berarti memasukkan di dalam hati hanya Allah, menguzlahkan hati di sana hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian istilah uzlah itu lebih khusus daripada khalwah. Banyak orang yang berkhalwah dia, tetapi dia sibuk dengan dunia. Dia menyendiri, tetapi hatinya sibuk memikirkan duniawi. Maka sesungguhnya dia tidak uzlah. Dia hanya berkhalwah menurut Al-Imam As-Suhrawardi. Tetapi kalau dia uzlah, dua-dua didapatnya. Dia menyendiri dari manusia dan mencampakkan sesuatu selain Allah dari dirinya. Hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah uzlah. Di dalam hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ada perintah 4 qillah. Qillah itu artinya sedikit. Pertama, qillatut ta'am, sedikit makan. Kedua, qillatul kalam, sedikit ngomong. Ketiga, qillatun niyam, sedikit tidur. Dan yang keempat, qillatul anam, sedikit manusia, sedikit berinteraksi dengan manusia. Dan itu masuk dalam kategori uzlah. Jadi istilah qillah yang keempat ini masuk dalam kategori uzlah. Dan memang kita ini kalau sering bertemu dengan manusia, berhubungan dengan manusia, maka qillah yang lainnya itu susah dihindari. Contoh qillatul kalam. Kalau sudah bertemu dengan manusia, banyak ngomong.
banyak ngomong banyak salah. Nah, belum lagi nanti diajaknya makan-makan, tak terhindar dari qillatul ta'am, dan begitulah seterusnya. Maka qillatul anam itu menjadi penting. Ya, jadi ada 4 qillah, itu harus diperhatikan. Qillatul ta'am, qillatul kalam, qillatul niyam, qillatul anam. Nah, sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, dan sedikit manusia. Kalau kita itu Nabi ya. Nah, kalau kita sedikit-sedikit makan, nah, sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit tidur. Nah, pantang terletak tidur maksudnya. Di pengajian pun tidur. Ya. Dan ulama berbeda pendapat terkait dengan ini. Nah, ulama berbeda pendapat mana yang lebih baik. Tapi mereka sepakat ya. Pertama mereka sepakat bahwa uzlah dan khalwah itu disyariatkan. Pensyariatannya ada dalam Al-Quran. Jadi anjuran untuk itu dilakoni oleh orang-orang saleh sebelum kita. Ashabul Kahfi melakukannya. Nabi Ibrahim melakukannya di dalam surat Maryam, nanti akan dijelaskan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Dan begitulah seterusnya. Nah, tetapi ulama berbeda pendapat mana yang terbaik. Apakah uzlah atau mukhalatah? Kalau mukhalatah itu berinteraksi dengan orang. Nah, mana yang terbaik? Maka penjelasan di sini ya, zahabal ulama'u ila anna afdaliyatal uzlati 'inda zuhuril fitan wa fasadid din. Wa fasadin nas. Ulama berbeda pendapat bahwa uzlah itu baik. Pada dasarnya uzlah itu baik ketika zuhuril fitan. Munculnya fitnah, banyak fitnah. Dan fasadin nas, manusia yang rusak, banyak manusia yang rusak, maka uzlah itu memang dianjurkan. Tetapi nanti para ulama kita berbeda pendapat mana yang terbaik, apakah uzlah atau mukhalatah ketika tidak adanya fitnah, tidak menyebarnya fitnah dan tidak menyebarnya kerusakan. Maka yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi diantaranya. Nah, Al-Imam An-Nawawi kata beliau, "I'lam, ketahuilah, annal ikhtilafa bin nasi 'ala al-wajhi alladhi dzakartuhu ay min syuhudi khairihim duna syarrihim wa salamatihim min syarrihi huwal mukhtar alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairul anbiya salawatullahi wa salamu alaihim wa kadzalika al-khulafa'ur rasyidun wa man ba'dahum min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa akhyarihim." Ketahuilah bahwa ikhtilaf bersosial dengan manusia, tetapi dengan apa yang kusebutkan. Maksud beliau adalah bahwa di situ tidak tersebarnya fitnah, tidak kerusakan yang menyebar pada manusia. Manusianya manusia baik, dia terhindar dari keburukan manusia tadi. Kalaupun ada manusia yang buruk, dia terhindar dari keburukan itu. Nah, bagi orang yang seperti ini, maka yang terbaik itu adalah mukhalatah, bersosial, bermasyarakat. Itu yang terbaik. Mengapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang dilakukan oleh sairul anbiya, para nabi. Maksud para nabi di sini adalah para nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, berarti dia Rasul. Nanti berbeda dengan nabi yang tak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Siapa di antaranya? Nabi Khadir. Nabi Khadir itu memang hidup sendiri. Dia hidup tidak bersama orang.
dia sibuk dengan dirinya, yang pada akhirnya mendapatkan wahyu. Wahyunya itu untuk siapa? Ya untuk dirinya. Ketika nanti Allah perintahkan dia untuk berada bersama orang, baru dia berada bersama orang. Sebagaimana nanti pada surat ini juga akan dijelaskan interaksi Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ingat bacaannya Khadir ya, atau Khidir. Bisa dengan dua bacaan, Khadir atau Khidir. Yang salah itu Khaidir. Karena ada orang menamakan orang ini Khaidir katanya. Khaidir itu salah. Mengapa salah? Karena tulisannya kha, dad, dan ra. Tak ada ya di sini. Kalau Khaidir, kha dan ya, pasti ada ya. Karena dia dibaca khai. Tapi tidak ada ya, maka ada dua kemungkinan bacaan, Khadir atau Khidir. Nah, jadi nanti kalau menamakan anak jangan Khaidir, tapi Khidir. Nah, Khidir ini adalah menurut pendapat mayoritas ulama adalah seorang nabi, tapi tidak masuk dalam kategori rasul. Dan nanti kita jelaskan ketika sampai pada ayatnya. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi, yang terbaik itu adalah mukhalafah, berinteraksi dengan orang, bersosial dengan orang, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para nabi yang ada. Begitu juga khulafa ar-rasyidun, begitu juga sebahagian besar sahabat, sebahagian besar tabi'in, dan ulama-ulama muslimin yang terbaik di antara mereka. Dan ini pula yang menjadi pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi kalau seperti itu ini yang terbaik. Tetapi nanti sebahagian ulama, di antaranya Ibnu Hajar, ini juga seorang ulama di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Aini menyatakan bahwa uzlah itu lebih baik, tafdilul uzlah. Uzlah itu lebih baik, sebagaimana tadi hadis Nabi, qillatul anam. Uzlah lebih baik. Nah, lima fiha minas salamatil muhaqqaqah, karena uzlah itu kita mendapatkan keselamatan yang pasti. Nah, keselamatan yang pasti selanjutnya, tetapi disyaratkan. Nah, ini harus menjadi perhatian. Disyaratkan bagi orang yang uzlah itu adalah bahwa dia memiliki ilmu terkait dengan pendekatan dirinya kepada Allah. Apakah itu berada di ilmu tauhid, atau di ilmu fikih, atau di ilmu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jangan pula nanti ketika dia uzlah, disitulah syaitan menerkam dia. Karena kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kambing yang diterkam itu, kambing yang diterkam oleh serigala itu adalah kambing yang sendiri. Nah, itu yang diterkam serigala, artinya syaitan akan menggoda dia. Tetapi kalau orang yang beruzlah tadi, orang yang mengerti ilmu tauhidnya dulu, ilmu fikihnya dulu, tazkiyatun nafasnya dulu, maka tidak ada kemungkinan dia akan diterkam oleh syaitan. Dan ketika syaitan menerkam dia, maka dia langsung tahu. Dia tahu obatnya. Sebagaimana Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang ulama tasawuf. Ketika berada pada pendekatan diri kepada Allah pada puncaknya, sampai akhirnya syaitan ingin menggodanya. Wahai Ibrahim, mulai sekarang kau tidak perlu lagi sholat. Engkau ini siapa? Akulah Tuhanmu, kata yang berbicara tadi. Lalu Ibrahim mengatakan, kalau engkau mengaku begitu, bahwa engkau bukan Tuhan. Kata Ibrahim, maka pergi kau jauh-jauh dari hadapan. Artinya apa? Dia tahu. Mengapa? Karena ilmu tauhid sudah duduk. Karena Allah itu tidak berkata-kata dengan suara, dengan berhuruf. Kalaupun Allah ingin memberikan ilham ke dalam hati seseorang, maka pemberian ilham itu tidak bersuara, tidak berhuruf.
Selanjutnya, kalaupun Allah memberikan ilham di dalam diri seseorang, maka ilhamnya itu tidak membatalkan syariat. Ini membatalkan syariat. Kan banyak orang yang dia berada pada uzlah yang cukup panjang, yang akhirnya dia berkesimpulan, aku tidak perlu lagi sholat. Mengapa? Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Bukankah aku senantiasa mengingat Allah? Maka gugurlah sholat. Bagi orang seperti ini kafir. Jadi uzlah yang dilakukannya uzlah yang menyesatkan dirinya. Jadi hati-hati. Jadi kalaupun banyak ulama yang menyatakan bahwa uzlah itu lebih baik, tetapi dengan syarat-syaratnya. Tak boleh seseorang itu uzlah ketika tidak mengetahui ilmu tauhid. Apalagi nanti kalau kita lihat di beberapa praktek orang-orang yang bertarekat dengan zikir yang ada pada diri mereka, atau dengan tingkatan-tingkatan zikir yang ada pada diri mereka, sampai akhirnya nanti dalam pengalaman mereka, ingat ini pengalaman ya, pengalaman mereka pada tingkatan tertentu dari zikir mendapatkan cahaya, dan cahaya yang tertinggi yang didapatkan itu adalah cahaya hijau. Itu dari pengalaman mereka di dalam zikirnya. Lalu ketika mereka mengatakan cahaya inilah Tuhan. Mengapa? Karena dalam Al-Quran mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya. Lalu dipahaminya ayat itu dengan bahwa Allah itu cahaya. Aku sudah menzikirkan Allah pada tingkat tinggi, lalu aku mendapatkan cahaya, maka cahaya itulah Tuhan. Kafirlah dia. Mengapa kafir? Karena cahaya itu makhluk. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Jadi kalau seperti itu, dia harus duduk ilmu tauhid. Ketika duduk ilmu tauhidnya, duduk ilmu fikihnya, tidak membatalkan syariat pada akhirnya, lalu dia duduk ilmu tazkiyatun nafsnya, di dalamnya ada zikir dan lain sebagainya. Kalau sudah duduk yang tiga ini, maka silakan beruzlah. Landasannya kitab apa? Gampang. Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi. Ini ulama bermadzhab Syafi'i secara fikih. Akidahnya akidah Asy'ari, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang semenjak zaman salaf, karena ini zaman salaf itu pada abad ketiga dan abad keempat, menyatakan bahwa ketika disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan akidah yang dirumuskan, ya, yang dirumuskan. Jadi mereka hanya perumus saja, bukan pencetus, tapi perumus. Siapa? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, dan yang sama seperti itu. Jadi setelah merumuskan, beliau berakidah Asy'ari, bermadzhab fikih Asy-Syafi'i, dan bertarekat dengan tarekat Naqsyabandi. Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya ujung kitabnya itu fi muamalati 'allamil ghuyub. Pangkalnya lupa saya. Ada yang ingat? Ya, fi muamalati 'allamil ghuyub, dan dia pangkal itu lupa saya namanya. Nah, beliau membagi kitabnya menjadi tiga. Pertama ilmu tauhid dengan pembahasan sifat 20. Kedua ilmu fikih dengan pembahasan yang wajib-wajib untuk dilakukan oleh seorang yang beriman. Kebetulan beliau bermadzhab Syafi'i, maka yang dibahasnya adalah fikih bermadzhab Syafi'i. Selanjutnya ilmu tasawuf. Fokusnya adalah tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Lulus kitab ini diantaranya, walaupun banyak kitab yang lain, atau lulus pada yang tiga ini, maka silakan mau uzlah, silakan uzlah. Nah, tapi kalau belum lulus lagi, belajar dulu jangan uzlah, karena uzlah itu akan menyesatkan dirinya. Makanya para ulama dulu menganjurkan kita untuk bersumpah. Kalau zaman sekarang sumpah itulah majelis, bermajelis. Karena orang yang tak bermajelis, maka dia akan disesatkan oleh kesendiriannya. Dia akan mencari-cari, otak kita ini tidak bisa ditahan.
untuk mencari, dan dia amat sangat liar kalau tidak dikontrol, amat sangat liar. Maka harus ada yang mengontrol otak kita ini, jangan dia dibiarkan liar. Orang kafir itu banyak yang pintar, banyak yang pintar. Mengapa? Karena keliaran otak. Jadi otak kita ini harus dikontrol. Cara mengontrolnya dengan apa? Dengan bermajelis. Sudah nanti mantap pada yang tiga ini. Kalau engkau mau menyendiri, berasyik-asyik dengan Tuhanmu, maka silakan. Nah, begitulah para ulama dulu. Selagi belum lulus yang tiga ini, maka engkau diikat dengan sohbahmu, dengan majelismu, diikat dengan majelis. Nah, jadi berdasarkan ini kata Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Aini, itu uzlah lebih baik daripada mukhalatah. Mengapa? Karena uzlah itu penjaminan keselamatannya lebih dijamin daripada mukhalatah. Daripada mukhalatah berinteraksi dengan manusia. Nah, yang mana mau kita pilih silakan. Dan nanti ada sebagian ulama yang menggabungkan dua pendapatnya. Dan inilah yang menurut saya terbaik. Apa itu? Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat ila anna hukmul uzlati wal mukhalatati yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Bahwa hukum uzlah yang terbaik atau mukhalatah yang terbaik itu tergantung personal. Tergantung personal. Kalau seandainya mukhalatahnya dengan orang mendapatkan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain, dan dia tidak terjerumus di dalam kemaksiatan, maka mukhalatahnya lebih baik. Sebagaimana para nabi, sebagaimana para pemimpin umat Islam, dan begitulah seterusnya. Tapi ingat, jangan tinggalkan uzlah sama sekali, karena Nabi itu ketika dia di malam hari dia beruzlah. Nah, tetapi kalau seandainya dia berhubungan dengan orang, bersosial dengan orang, hanya untuk menjerumuskan dia di dalam dosa, maka uzlah lebih baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, Uqbah bin Amir, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasul, bagaimana atau apa itu keselamatan? Bagaimana supaya kami bisa selamat? Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak, tahan lidahmu. Tahan lidahmu, kata Nabi. Selanjutnya, wal yasa'ka baituka, luaskan, lapangkan rumahmu. Artinya itu, arti lapangkan rumah itu kata kiasan bahwa engkau berada di dalam rumah, tidak perlu mukhalatah. Nah, jadi di rumah saja. Wabki ala khati'atik, dan menangislah terhadap kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan. Maka itulah an-najah, kata Nabi. Itulah keselamatan. Maka tiga tadi yang disebutkan Nabi tadi, tahan lidah, berada di rumah, dan menangisi kesalahan, ini ciri dari al-uzlah. Maka lebih baik uzlah bagi orang yang tidak terselamatkan dirinya dari dosa. Kalau dia berhubungan dengan orang tak ada manfaatnya, yang ada hanya dosa, maka duduk saja di rumah, sudah. Tak perlu bercakap sama orang. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu lah ya, saya masih kecil masih mendapatkan orang-orang tua yang seperti ini. Walaupun di zaman saya masih kecil tuh tidak banyak, hanya beberapa saja. Itu dari salat subuh hingga nanti menjelang siang, mereka tak berbicara. Kalaupun berbicara, mereka hanya menjawab sesuai dengan kebutuhan, berbicara sesuai dengan kebutuhan, termasuk atuk saya. Atuk saya seperti itu. Lalu ketika ditanya apa yang mereka lakukan, yang mereka lakukan adalah zikir.
karena zikirnya belum selesai. Jadi amsik alaika lisanak, tahan lidah. Nanti setelah siang baru dia ngomong ya seperlunya saja. Kalau atuk saya itu termasuk orang yang bisa membaca kitab, jadi kesehariannya membaca kitab, walaupun tidak disebut sebagai nah, dan memang ada amalan-amalan khusus beliau terkait dengan pendekatan diri kepada Allah. Dan yang saya tahu beliau itu amat sangat jarang berinteraksi dengan orang. Begitu tak? Orang-orang seperti beliau masih saya dapatkan beberapa orang. Tapi kalau sekarang orang tua sekarang susah agaknya untuk mendapatkan yang seperti ini. Nah. Ya, ini terkait dengan uzlah. Dan itulah yang dilakukan oleh Ashabil Kahfi. Jadi kalau seperti itu uzlah itu tidak mesti sendiri. Bisa beberapa orang sebagaimana Ashabil Kahfi. Tetapi nanti mereka sibuk dengan Tuhan mereka. Nah. Dan kata Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Laqaiful Isyarat. Kitab ini kitab tafsir 3 jilid, tidak banyak, dan kitab tafsir ini adalah menjadi objek disertasi saya ketika menjelaskan tafsir sufistik atau tafsir isyari. Tafsir rasa. Dia tidak memang berada pada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu langkah awal dalam menafsirkan. Selanjutnya tafsir berra'yi dengan menggunakan berbagai disiplin keilmuan yang dikuasai, pada akhirnya memahami Al-Quran dengan disiplin ilmu yang mumpuni pada diri seseorang. Nah, ketika sudah sampai pada level ini, dia sudah melewati tafsir bil ma'thur, dia sudah melewati tafsir berra'yi. Saatnya seseorang itu merasakan ayat. Jadi ayat itu dirasakan oleh hati yang tercerahkan. Itu namanya tafsir isyari. Dan 3 jenis tafsir ini diakui di dalam ilmu tafsir. Tapi ingat, jangan tafsir isyari itu mencampakkan makna 2 tafsir di atasnya. Tidak boleh. Dia hanya tafsir pelengkap. Jadi dengan rasa. Alhamdulillah kitab tafsir ini amat sangat baik kita baca. Nah, kata beliau, al-uzlatu an ghairillahi tujabul wuslah billah, bal la tahsulul wuslatu billah illa ba'da al-uzlati an ghairillah. Ungkapan ini amat sangat baik. Kata beliau, uzlah dari selain Allah, apakah tadi dengan badan atau dengan hati, bil badani atau bil qalbi. Nah, dengan badan atau dengan hati, uzlah selain Allah, uzlah dari selain Allah dengan badan atau dengan hati, tujabul wusla billah. Dia berkonsekuensi pada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah tujuan kehidupan kita. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jangan nanti diterjemahkan dengan sampai fisik ya, tidak. Sampai spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal la tahsulul wusratu billah illa ba'da al-uzrati min ghairillah, kata beliau. Bahkan tidak akan pernah berhasil sampainya seseorang kepada Allah kecuali setelah uzlah dari selain Allah. Jadi menjadi prasyarat ternyata untuk mengeluarkan pendapat yang kedua tadi, bahwa uzlah itu terbaik. Dan setelah seseorang sampai pada level kamal di dalam wuslah, level sempurna di dalam sampai kepada Allah, maka setelah itu mau mukhalafah silakan. Sebagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau uzlah selama 4 tahun. Pada usia 36 tahun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah uzlah dengan cara yang ada pada saat itu. Tapi intinya adalah uzlah, menyendiri, merenungi alam ini, siapa Tuhan sebenarnya dari alam ini.
Sampai akhirnya puncak dari uzlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Wahyu adalah al-kamal, sempurna, menunjukkan kesempurnaan seseorang. Dan sebelum Nabi mendapatkan wahyu pada usia 39,5 atau 39,6 bulan, itu Nabi mendapatkan ru'yatus shadiqah. Mimpi yang amat sangat jelas sebagai sinyal. Lalu pada usia 40 Nabi mendapatkan wahyu sebagai bentuk kesempurnaan. Dan setelah beliau sampai pada kesempurnaan, pada saat itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhalatah. Jadi sesungguhnya mukhalatah yang dilakukan oleh Nabi itu adalah level yang dilakukannya setelah dia menjadi sempurna dengan mendapatkan wahyu. Nah, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama pada zaman dahulu. Mereka beruzlah di dalam menuntut ilmu. Setelah mereka sampai pada taraf yang baik, walaupun tidak bisa dikatakan sempurna, pada akhirnya nanti mereka bermukhalatah, bersosial dengan manusia. Dan bahkan ada ulama yang sampai akhir hayatnya tetap melakukan uzlah. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi yang tadi mengatakan mukhalatah itu lebih baik, tapi beliau sendiri lebih banyak uzlah daripada mukhalatah. Jadi Al-Imam An-Nawawi itu lebih banyak uzlah daripada mukhalatah. Jangankan untuk bermasyarakat atau bersosial dengan masyarakat umum, berbini saja tidak. Itu Al-Imam An-Nawawi, usianya sampai 45 tahun saja. 45 tahun meninggal dunia. Tapi efek dari apa yang beliau lakukan hingga saat ini, beliau masih dikenang. Tadi pendapatnya kita bacakan. Pendapat Al-Imam An-Nawawi. Beliau pakar hadis. Beliau mengapa disebut pakar hadis? Karena beliau telah mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Dan ketika mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari belum selesai, beliau sudah meninggal. Beliau disebut sebagai Syafi'i kecil, Imam Syafi'i kecil di zamannya. Imam Syafi'i besar ya Imam Syafi'i. Nah, jadi beliau pada zamannya tidak ada yang bisa mengimbangi beliau di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Itu saking kan beliau itu otoritatif di bidangnya. Nah, kalau beliau ngomong semuanya sudah tunduk deh. Nah, tapi ingat, bagi orang yang mau mengikut kebenaran. Sekarang kan banyak orang yang ngomong, dia pun mau ngomong. Susah. Iya. Dan kata Imam Al-Qushairi tadi, ketika menjelaskan ayat fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kata beliau, setelah seseorang melakukan uzlah, maka yang didapatkannya adalah yanshur lakum rabbukum min rahmati, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya, melimpahkan rahmat Allah. Nah, kata yanshur, nashr itu makna dasarnya menyebarkan. Sesuatu yang tersebar berarti tidak tertumpuk. Artinya apa? Artinya kata Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmat kepada orang yang beruzlah itu, bahwa rahmat yang didapati bukan hanya pada orang yang beruzlah itu, tetapi nashr, dia menyebar ke orang-orang yang menjadi atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi bukan pada dia saja. Dan di sini nanti para ulama kita akan menyatakan ada barakatul alim, keberkahan orang alim itu ada. Dulu di zaman Abdullah ibnu Mubarak, kalau disebutkan Abdullah ibnu Mubarak, maka semua ulama hadis hormat kepada beliau, karena beliau satu dari ulama hadis di kalangan kalau saya tidak salah di generasi para tabi'in. Nah, beliau itu tetangganya kebetulan orang Yahudi. Orang Yahudi ini pada akhirnya butuh uang menjual rumahnya.
Rumah pada saat itu berharga 1000 dinar. Saya tadi ke 1000 atau 100 dinar ya, antara itu. Nah, lalu ketika beliau menjual rumahnya, dilipat gandakannya menjadi 2000. Ketika ditanya oleh orang, mengapa kau jual 2000? Iya, 1000 itu harga rumahku, 1000 yang lain itu karena bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak. Jadi bertetangga dengan orang alim itu, tetangganya pun mendapatkan keberkahan. Ada keberkahan orang alim. Mengapa? Karena mereka disebarkan oleh Allah rahmatnya. Nah, sehingga yang lain terkena oleh rahmat itu. Jadi beruntung kalau orang bertetangga dengan ulama. Bertetangga dengan ulama. Sebaliknya amat sangat merugilah orang yang bertetangga dengan orang jahat atau dengan bandit atau dengan orang bodoh yang tak mau diajar. Ini ada orang bodoh tapi tak terajar. Mengapa? Karena sok pintar. Udah tahu dia bodoh, tak tahu. Lalu diajar, tak mau. Nah, itu amat sangat parah. Kalau istilahnya jahil murakkab. Orang bodoh yang tak tahu dirinya bodoh. Jadi kebodohannya bertingkat. Murakkab itu ya bertingkat-tingkat ya. Ya, selanjutnya wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Itu yang akan didapatkan, bahwa mereka akan disediakan kemudahan, kebermanfaatan dari urusan-urusan yang mereka lakukan setelah beruzlah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh ashabil kahfi. Tetapi ingat bahwa uzlah itu, kata Al-Imam Al-Qushairi, apa yang dilakukan oleh ashabil kahfi ini adalah bahwa mereka hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyerahkan dirinya kepada Allah, wa sadaqa ruju'uhu ila Allah fi ahwali, dan benar kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi mereka. Jadi kembalinya itu benar, bukan kembali yang dusta, tapi kembali yang benar. Kalau mereka itu memohon ampun kepada Allah, maka permohonan ampunnya benar. Kadang-kadang kita banyak bermohon ampun, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ucapannya astaghfirullah, tetapi hatinya tidak menyesali kesalahan. Ini kembali kepada Allah dengan tidak benar. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri atau antara keduanya, atau boleh jadi dua-duanya, menyatakan bahwa istighfaruna yuhtaju ila istighfar. Permohonan ampunan kita itu butuh pada istighfar. Jadi istighfar kita butuh pada istighfar. Maksudnya apa? Beristighfarlah kamu dari istighfarmu yang tidak benar. Istighfar kita yang tidak benar itu kita harus memohon ampun dari istighfar yang seperti itu, karena tak benar kembali kepada Allah. Walam yasta'in bi ghairillah min ashkalihi wa amthalihi, dan dia tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah jelaskan, kata iyyaka itu didulukan, padahal seharusnya di akhir letaknya. Na'buduka wa nasta'inuka. Itu redaksi awal kalau mengikuti tata kaidah dasar bahasa Arab. Tetapi didahulukan objeknya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya pembatasan, taqsir wa taksir, pembatasan. Hanya, itu artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah. Campakkan harapan pada selain Allah Subhanahu wa taala.
campakkan kebergantungan kita pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada pada uzlahmu, maka Allah Subhanahu wa taala yansyur lakum rabbukum birrahmati dan wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini balasan bagi orang yang benar di dalam uzlahnya tersebut. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf, yang terakhir. Nah, sekali lagi, dan ini penting. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Ketika menyebutkan atau ketika menafsirkan ayat ini dan menyebutkan cerita uzlahnya Ashabil Kahfi. Kata beliau, uzlah Ashabil Kahfi itu tidak lebih baik. Jadi berlindungnya Ashabil Kahfi di kahfinya, di guanya itu tidak lebih baik daripada berlindungnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua. Pada waktu kapan itu? Ketika hijrah. Sehingga di awal-awal kemarin kan disebutkan ada Allah Subhanahu wa taala, jangan cerita Ashabul Kahfi ini kalian takjub dengan istilah itu, dengan takjub dengan uzlahnya Ashabul Kahfi. Uzlahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik, dan itu terletak atau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-40. Itu menceritakan tentang berlindungnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejaran kafir Quraisy. Ya, kalau Ashabul Kahfi itu 300-an tahun, nanti waktunya akan kita jelaskan nanti. Nah, lalu di dalam di baginda Muhammad SAW hanya 3 hari saja, dan itu lebih baik. Demikian yang bisa saya jelaskan, nanti bisa dikembangkan melalui kitab-kitab tafsir yang lain.